Lo bisa diambil kapan aja oleh ibu kandungnya kalau sampai mereka bertemu. Semua indah buat kita, Angel. Mentari sore menggantung rendah di ufuk barat, membiarkan cahaya keemasan tumpah di teras kafe yang mulai riuh. Di lapak depan, tawarnya kelompok Slay Queen pecah berulang kali, bersahutan dengan candaan para penghuni lapak, gaspol, dan chaos crew. Dunia seolah milik mereka, namun enggak bagi Adit. Dari pagi hingga sore si Adit terus mematung. Kali ini pandangannya lurus, terkunci pada sudut lapak tempat duduknya Om Leon dan Kak Lydia. Mereka ketahui Kak Lydia ini adalah kakak tirinya Zara. Pikiran Adit melayang pada perubahan aneh sikap mamanya Angelica sejak pertama kali Angelica melihat sosok Leon di kafe beberapa waktu lalu. Kenapa ya mama seolah melihat hantu saat melihat pria itu? Batin Adit berkecamuk. Adit masih mencoba merangkai kepingan teka-teki, mencari tahu apakah ada benang merah yang menghubungkan antara mamanya dengan pria asing itu. Di sudut lain, Leon dan Lydia berusaha keras menjaga gestur tubuh mereka. Keduanya menyeruput kopi dengan santai, melempar senyum tipis seolah-olah hanya pengunjung biasa yang menikmati senja. Namun di balik itu, jantung mereka berdegup kencang, terutama saat mata mereka bersitatap dengan Adit, sosok yang mereka yakinin adalah putra kandungnya Angelica. Tetap tenang Lydia, bisik Leon nyaris tak terdengar. Tujuan kita hari ini hanya satu. Kamu ingin melihat Akila dari jauh, melepas rindu. Itu aja kan? Lydia pun mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca. Namun Lydia segera menyembunyikan di balik cangkir porselennya. Suasana berubah ketika Harry dan Akila nyampe sana. Akila dengan keceriaan yang seolah mampu menerangi seluruh teras kafe. Di sampingnya Harry melangkah dengan raut tegang yang disembunyikan rapat. Sebagai seorang hacker, Harry tahu segalanya, rahasia kelam, garis keturunan, hingga badai yang sedang mengintai. Dalam hati Harry berdoa, jangan hari ini, tolong jangan biarkan rahasia ini meledak sekarang. Akila belum siap mentalnya. Sementara Akila yang gak tahu apa-apa segera menghampiri kelompok Slay Queen. Slay, jadi kita kolaborasi ya. Aku butuh bantuan kalian untuk merekam dan edit buat konten nanti, seru Akila antusias. Shakira langsung mengibaskan rambutnya. Bisa diatur babe, asal jadwalnya enggak bentrok sama job kita yang lain. Dan ya, kamu tahu dong, ada kualitas, ada harga, sahutnya sambil tertawa kecil. Kesepakatan tercapai, Akila berbalik arah nih menuju Harry. Namun langkah Akila terhenti saat melihat Om Leon dan Kak Lydia. Dengan wajah berbinar, Akila pun menghampiri Om Leon. Halo Om Leon, seneng ketemu Om lagi, sapa Akila hangat mengingat jasa Om Leon yang pernah menyelamatkannya. Namun saat matanya beralih ke Lydia, ekspresi Akila mendingin. Halo Kak Lydia, hanya itu, datar dan singkat. Ucapan Mama Mayang yang pernah menyebutkan bahwa Lydia sebagai penipu masih terngiang jelas di kepala Akila. Sementara Lydia merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Hatinya bahagia bisa melihat adiknya sedekat ini. Namun hatinya pun merasa pedih menerima tatapan benci itu. Leon hanya bisa menghela napas ya. Ia tahu ini adalah hasil fitnahan Mayang. Namun Leon memilih diam demi ketenangan hidup Akila. Kami permisi dulu ya Akila, ujar Om Leoni sembari memberikan kode pada Lydia untuk berdiri. Namun tepat saat mereka hendak melangkah pergi, sosok Angelica muncul di gerbang kafe. Angelica berjalan dengan anggun, senyum khasnya mereka menghapus sisa kelelahan di wajahnya. Angelica nggak sabar bertemu Akila, gadis yang tadinya hanya ia anggap sebagai teman sekolah putranya. Tanpa Angelica pernah menyadari bahwa gadis itu adalah darah dagingnya yang pernah ia tinggalkan 17 tahun silam. Seperti biasa, anak-anak sembilan ilmu langsung heboh melihat Angelica. Tante Slay datang. Mereka berebutan menyalami tangannya. Sementara Adit hanya terpaku di tempatnya duduk. Adit masih bergelut dengan fakta mengejutkan bahwa ternyata dirinya memiliki dua saudara lain.
Tante Slay!" Akila berteriak seneng banget. Akila langsung berlari dan memeluk Angelica dengan erat. Sebuah pelukan sukacita yang murni. Di sudut kafe, Leon dan Lydia membeku. Dunia mereka seolah berhenti berputar. Mereka sangat kaget mengetahui Angelica dan Akila ternyata saling mengenal. Pada detik yang sama, mata Angelica bertemu dengan mata Leon dan Lydia. Udara di teras kafe seolah menipis. Ketiganya mematung dalam keterkejutan masing-masing. Sementara Adit yang terus mengamati dari kejauhan semakin yakin ada misteri besar di sini. Kenapa Mama jadi setegang itu? Dan kenapa Kak Lydia memandang Mama dengan amarah yang begitu meluap? Bisik Adit bertanya dalam hati. Di saat bersamaan HP Akila berdering, panggilan dari Mama Mayang. Di ujung telepon suara Mayang bergetar hebat setelah mendapatkan laporan dari Tante Rita tentang keberadaan Leon dan Lydia di teras kafe. "Akila, pulang sekarang. Mama enggak mau tahu." "Tapi Ma, aku mau bikin konten sama Tante Slay, mamanya Adit." Brak, sambungan terputus. Di ujung sana Mayang jatuh pingsan. Mayang gak sanggup membayangkan kenyataan bahwa rahasia yang ia simpan rapat-rapat kini berada di ambang kehancuran. Pastinya Akila merasa bingung. Kenapa tiba-tiba Mama memutuskan sambungan telepon begitu aja. Sementara di teras kafe, ketegangan yang menggantung di udara itu terasa semakin nyata. Angelica berdiri mematung, sementara jantungnya seolah berhenti berdetak saat matanya menatap Lydia yang memandangnya tajam. Ada kerinduan yang membuncah di hati Angelica. Rasanya Angelica ingin berlari dan mendekap putri sulungnya begitu kuat ya, hingga jemarinya gemetar. Namun kemarahan yang terpancar dari wajah Lydia menjadi tembok tebal yang tak kasat mata. Angelica menarik nafas panjang, mencoba menormalkan raut wajahnya. Ia tahu betul lah, drama di tengah keramaian kafe hanya akan menghancurkan segalanya. Terutama saat melirik Adit, anak laki-laki itu. Putra angkat yang ia sayangi sepenuh hati sedang memperhatikannya dengan tatapan penuh selidik. Angelica nggak sanggup membayangkan betapa hancurnya hati Adit jika mengetahui bahwa Lydia adalah salah satu putri kandungnya. Sementara Leon yang menyadari situasi semakin genting segera mengambil kendali. Leon teringat janjinya pada Mayang, rahasiakan identitas Akila dan Angelica apapun yang terjadi. Leon pun gak ingin kedamaian hidup Akila hancur karena masa lalu yang kelam. Dengan tenangnya Leon melangkah menghampirin Akila yang saat itu masih berdiri di dekat Angelica. Leon memaksakan sebuah senyuman hangat seolah gak terjadi apa-apa. "Akila, Om dan Kak Lydia pamit dulu ya, ada urusan yang harus segera diselesaikan," ujar Leon sembari menepuk bahu Akila pelan. Akila mendongak, tersenyum manis tanpa curiga sedikit pun. "Oh iya Om, hati-hati di jalan ya." Sementara Lydia hanya mampu mengangguk kaku. Ia memalingkan wajah saat melewatin Angelica. Lydia sengaja menghindari kontak mata yang bisa meruntuhkan pertahanannya. Sementara Angelica hanya bisa meremas tali tasnya erat-erat, menelan pahitnya kenyataan bahwa ia harus bersikap asing di depan anak kandungnya sendiri. Sementara Adit enggak buta, ia melihat bagaimana tangan mamanya memutih karena meremas tas itu, dan bagaimana sorot mata Om Leon tampak menyimpan beban ribuan ton. Ada yang gak beres. Kenapa mereka berdua seolah berkomunikasi lewat tatapan tanpa suara? Batin Adit semakin merasa curiga, karena kecurigaannya kini berubah menjadi keyakinan bahwa ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan darinya. Sementara itu di kediaman Mayang, suasana semakin mencekam. Tante Rita panik luar biasa saat melihat Mayang jatuh lunglai ke lantai setelah menutup telepon dari Akila. "Mayang, Mayang, bangun!" teriak Tante Rita sambil menepuk-nepuk pipi Mayang. Mayang membuka matanya, wajahnya pucat pasi. Ketakutan terbesarnya telah menjadi nyata. Akila dan Angelica berada di tempat yang sama, tertawa bersama, bahkan mungkin berpelukan. Pikiran Mayang langsung melayang-layang bahwa sebagai seorang ibu posisinya akan direbut kembali oleh Angelica, membuat sarafnya tak sanggup lagi menahan beban stres yang
semakin bertambah. Di teras kafe, Akila baru aja hendak menyimpan HP-nya ketika berdering panggilan dari Tante Rita. "Akila, pulang sekarang, mama kamu pingsan." Wajah ceria Akila seketika berubah pias. "Tante Slay, Harry, aku harus pulang, mama pingsan." Kegaduhan baru pun pecah lagi di teras kafe. Tepat di saat itu, bayangan Om Leon dan Lydia telah menghilang di balik gerbang, meninggalkan benang merah yang semakin kusut bagi mereka yang tertinggal.